Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramal mannan akramana wa faddalna bi sahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mausufu bil birrahman wal maghfirah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil huda wal iman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil fahsi wal mizan. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamayatis syayatin. Rabbi a'udzu bika min hamayatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Sadaqallahul adzim. Monggo sareng-sareng pebanggian wonten dalu menika dipun wiwiti kanthi waosan basmalah selaran. Bismillahirrahmanirrahim. Sepindah monggo sareng-sareng mengucapkan puji syukur kita kedengar sanipun Allah Subhanahu wa taala. Dengan sampun paring pinten-pinten kenikmatan, rahmatan, taufik saha inayahipun. Sehingga titilasan kesempatan dalu menika alhamdulillah kita saged sareng-sareng makrumpal wonten ing Masjid Al Barojah Pucung Tandirjo menika kanthi kawanenan sehat wal afiat, boten-boten alangan setunggal punapa-punapa. Mugi-mugi makrumpalan kita selangkung wau betul manfaat saha maslahah fid dini wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Mila biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Betul supi salawat salam mugi katur junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi ingkang mudhajeng dhateng umatipun lumpama mergi ingkang leres mergi ingkang dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Kadi mahajab mugi-mugi kita sedaya dipun golongaken umatipun sak mangke pikantuk syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Muhammad. Bukti sholawat nggih, bukti cinta Rasul. Monggo ibu dulu nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulumi wa dawaiha wal ambiyani abanani wal sibaya wa nuril absari waliyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ingsun amamuji marang Kanjeng Nabi, nyuwun dateng Gusti kenta diawali ngangge sholawat Nabi. Napa malih saniki wabahe sampun dugi, mula monggo sedaya sholawate diuntuni sumados lindungi raga kaliyan ati. Allahumma sholli ala sayyidina
salian ati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin timil qulumi wa dawaiya biyani amanani wa siwaya wa nuril absari wa niyaiya wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala Muhammad. Hadirin wa rahimahumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kula sampun penghujung bulan tamu yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah saged menangi sebab sampun persiapan nanti recep nika. Nggih recep Saban Rahman Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah saiki pun dugi Ramadan. Alhamdulillah. Ketika kita sampun di tempat Ramadan sak tamu saka sampun dugi napa ingkang jenengan suguhi ya. Napa persiapan yang kita dahulukan ketika sudah masuk Ramadan. Yang pertama, hendaklah persiapan ada 5 yang harus kita siapkan. Yang pertama yang kita siapkan rohaniah, roh. Karena Ramadan ini bulan untuk pembersih roh, maka yang disiapkan utama pertama kali bulan Ramadan adalah yang pertama kali rohaniah. Bagaimana maksudnya? Marilah kita belajar untuk mempersiapkan rohaniah kita. Jangan sampai suatu hal yang bisa merusak atau menodai kesucian hati kita, menodai roh kita. Banyak sekali yang menodai, yang merusak roh kita. Terutama apa itu? Bihusnin nih. Pertama yang kita siapkan niat kita masuk Ramadan, niat kita apa? Jangan untuk mempersiapkan niat yang terbaik ini supaya kita tidak melempeng, tidak harus lewat jalur, tidak sampai brutal atau melanggar dari aturannya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu niatnya karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Bihusnin niat, harus niat kita. Banyak sekali hal yang sepele, hal yang kecil disepelekan orang. Ini dengan bagusnya niat, dengan bagusnya awal kita fondasi awal, akan tetapi itu bisa di mata Allah bernilai pahala yang luar biasa, pahala yang tinggi, pahala yang besar karena benarnya niat. Contoh, dengan kecil kita menyingkirkan duri di jalan. Jadi niatnya karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Supaya orang lewat ini selamat, supaya orang ini lewat sini tidak kena gangguan atau batu kecil, kelereng kecil di jalan disingkirkan. Kelihatannya kecil sepele, tapi di mata Allah karena mencari ridhonya Allah ini menjadikan mendongkrak amal-amal yang terselam jeruk, bisa menjadikan nilai tambah yang luar biasa. Atau minumin hewan, walaupun itu anjing, walaupun itu apapun yang minum di situ kita kasih dengan mencari ridha Allah, itu di mata Allah bernilai pahala yang besar. Ada lagi, dan dia ada kelihatan barang itu bernilai pahala yang besar, pahala yang luar biasa, dikerjakan yang luar biasa hebohnya. Akan tetapi dengan salahnya niat, di mata Allah tidak ada nilainya, tidak ada harganya karena salahnya niat.
Maka yang diutamakan bulan Ramadan tersebut adalah meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubba amalin saghirin ta'zimun niat wa rubba amalin kabir saghirun niat. Banyak sekali amal kecil bisa mencapai nilai pahala besar dengan mentakdimkan, mengagungkan kebenarnya niat. Dan ada suatu hal yang dilihatnya pahalanya besar, kerjanya hebat, akan tetapi dengan salahnya niat tidak ada nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka niat jangan kita sepelekan. Ini yang harus kita utamakan. Rohaniah. Yang kedua yang kita persiapkan apa? Amaliyah. Uruhannya amaliyah. Ya, seorang mukmin ketika Ramadan ada planning, ada rancangan acara apa yang kami dulukan, apa yang kami sajikan ketika pada sudah masuk Ramadan ini. Terus ada catatan yang harusnya ada planning. Misal satu Ramadan ini bertarget saya harus mengatakan Quran. Ada lagi satu Ramadan saya akan menyantuni anak yatim 100. Nah, dengan Ramadan ini saya akan memberikan takjil selama Ramadan. Mungkin ada lagi. Selama Ramadan aku berniat jangan sampai puasa kita bolong. Tak penuh dari awal sampai akhir. Ini ada target seperti ini. Dari awal sudah dicatatkan di awal. Jadi kerjanya jalan saya ini dari jauh-jauh sudah dipersiapkan. Planning yang harus dibuat seperti itu. Apa target ketika satu bulan Ramadan tersebut? Jadi satu bulan Ramadan tersebut benar-benar bermanfaat, bernilai dan berbarokah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amaliyah. Yang ketiga, apa yang dia siapkan ketika Ramadan ini? Amaliyah. Hendaknya seorang muslim membekali dirinya tahu dengan amal-amal apa, membekali dirinya dengan ilmu, membekali dirinya seputar Ramadan ini. Apa yang bisa mendongkrak Ramadan dan apa yang bisa menggugurkan pahalanya Ramadan. Ini harus kita pelajari dari jauh-jauh hari. Jadi Ramadan ini benar namanya manfarika biturana karena wajahat aniran, benar. Ketika datang fareka senang. Lah dengan kesenangan tersebut digali ilmu sebanyak mungkin, sebaik mungkin sebelum dan sesudahnya. Sesudah Ramadan saya bagaimana? Sebelum Ramadan dan ketika Ramadan bagaimana? Ini harus dipelajari. Karena nilainya plusnya banyak itu karena dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak ada gunanya. Ilmu yang kita utamakan pada Ramadan ini. Misalnya seputar Ramadan harus kita pelajari dengan sempurna. Dengan sebenar-benar ilmiah. Nah, ini yang harus kita siapkan. Jadi kalau ada gini, kita tahu. Bukan dari katanya, tapi kita tahu dasarnya. Nah, kita nggak tahu dasar dan kaidahnya yang sebenarnya. Karena hal sesuatu karena akhir zaman ini, Masya Allah, Islam akan pecah 70 dia mengaku paling benar, mari bener dewi. Nah, ini ngaku kabeh bener. Nah ini mila kita ngatus memperbanyak diri ilmunya. Karena bisa derajatnya tinggi dengan ilmu. Dunianya kita pelajari, akhirnya apalagi. Yang ketiga adalah ilmiah. Adapun yang keempat, maliyah. Nah ini. Maliyah, harta. Nah ini. Islam punya banyak macam ibadah ya. Islam punya banyak ibadah yang di situ dituntut harus ada malnya, harus ada harta. Contoh, naik haji tidak ada hartanya. Bisa naik haji? Tidak mungkin kalau nggak diingkosi orang. Zakat, bisa zakat kalau nggak nyala.
Kalau nggak punya harta, nggak mungkin. Ini harus dituntut, nah. Maka mal itu penting sekali. Apalagi Ramadan. Nah, zakat fitrah, zakat ijarah. Ini kalau tidak harta, nggak mungkin kita bisa mengeluarkan zakat. Maka harta ini juga utama dan paling utama. Jahitu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu bukan cuma anfus ta'umma, jihad anfus ma. Jahitu bi amwal sithik, la anfusiku hartane sik, ge ora edilnya. Nah, ini hartanya mati sik. Jahit amwalikum wa anfusikum. Maka malnya itu penting. Mal itu harus penting. Karena apa? Untuk mendongkrak mencukupi segala sesuatu itu dengan harta. Ada pun yang keempat adalah jasa dia. Malia yang kelima ada jasa dia. Jasa dia ini. Jasa dia ini harus kita punya badan yang fit, badan yang sehat, badan yang kuat. Al-aqlu salim, fi jismi salim. Akal yang sehat terjaga di jiwa yang kuat. Nah awake loyo apa ibadah sehat. Nah, awake nggih-nggisan apa ase salat khusyuk. Nah, nggih. Dengan khusyuknya salat, dengan nikmatnya ibadah karena badan sehat, badan fit. Maka pola makan harus diurusi, pola makan harus hati-hati. Makan apa yang kita bisa bergizi? Makan apa yang bisa mendongkrak jasmani kita? Makan apa yang bisa menjadikan badan kita fit? Ini harus dipikirkan. Karena suatu makan kelihatan enak bagi satu orang, tapi lainnya enggak enak. Jadi enaknya makan itu tidak sama. Kadang mie, instan bagi orang yang menderita penyakit ini menjadikan melemahnya kekuatan. Tapi ada makan mie tambah sehat, tambah kuat. Jadi fisiknya orang masing-masing. Jadi menurut makan pola tubuhnya bagaimana yang bisa menterapkan. Dan makan kulu wasrabu walatus makan dan minum tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu setan. Karena makan boleh makan bila mana perut kita ada suatu usus. Yang ususnya ini ada 30 meter. Ini yang makannya jangan dipenuhi 25 meter kayak nasi semua jangan. Sulusul bilma, sumil akhir wasul hawa. Makannya cuma sepertiga. Ya 10 meter kamu kayak dikai makanan. Jangan dipenuhi. Lah 10 meter minuman. Lah 10 meter digunakan pernapasan. Orang makan kabeh, orang minum kabeh, orang kotong blok. Harus sepertiga. Ini cara makan. Dan makannya orang tidak punya ilmu ular. Manu yang punya ular ini bagaimana? Pangantel, 12 pangantel bang. Kalau bisa dikunyah sampai 23. Wah, satu benda. Ini membuat ternak yang lebih bagus. Maka pola makan harus dihitungkan untuk menambah fit tenaga, mengembangkan kesehatan. Terutama makan yang halal thayyiban, orang halal toh, nih halalan thayyiban. Yang halal juga yang bagus. Banyak yang halal tapi bukan bagus menurut jasmani yang orang makan tersebut. Banyak sekali makanan yang tidak sesuai dengan tubuhnya manusia. Apalagi hal-hal sekarang ini. Yang mengandung semuanya itu racun. Yang semuanya itu merupakan obat. Kalau dulu obat-obatan mudah sekali sekarang. Berbagai macam obat, berbagai macam makanan yang mengandung obat-obatan kimia. Contoh, ayam dulu ketika usia 3 bulan baru tumbuh buntute, ya. Tumbuh buntute 3 bulan. Sekarang 1 bulan sudah babon, sudah dikonsumsi. Ini kalau nggak didongkrak obat,
Kalau dia kayaknya apa mungkin bisa 1 bulan bisa jadi babon seperti itu. Melebihi usia 8 bulan. 1 bulan melebihi 8 bulan. Ini karena didongkrak dengan hal-hal kimia. Nah ini harus hati-hati. Hal-hal yang seperti ini ada yang tubuh tidak boleh masuk seperti itu. Maka tubuhnya orang harus dijaga untuk bisa stamina bisa spirit saja sehat. Karena al-aqlu salim fi jismi salim, akal yang sehat dengan badan yang kuat. Kalau badan nggak kuat nggak mungkin kesana kemari apa itu beribadah, silaturahim dan berbagai macam problematika dakwah nggak mungkin bisa jalan kecuali hanya mencari ridhonya Allah, mencari pertolongan Allah dengan taufikillah. Dengan kesemuanya ini hanya taufikillah, pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri alhamdulillah Ramadan ini. Dengan planning kelima ini bagaimana kalau sampai kelima? Belum tentu Ramadan yang selanjutnya kita bisa menemui karena ajal kita tidak tahu. Dengan sehat seperti ini kita sudah ditengok-tengok, dilihat-lihat terus nih malaikat Israel. Siapa di antara kita ini yang dulu akan dijemput oleh malaikat Israel? Kalau sudah dijemput malaikat nggak bisa maju orang bisa diundur. Kayu saat itu juga akan dibawa. Nah, kalau sudah dijualan maju, nggak mungkin besok bisa menjalankan Ramadan lagi. Maka mulai Ramadan inilah kita kerjakan semaksimal mungkin dan sebisa mungkin dan seikhlas mungkin untuk mencari ridhonya Allah. Bagaimana mencari ridhonya Allah? Yaitu kita berusaha dan berlatih untuk Ramadan ini. Karena Ramadan ini Ramadan yang penuh harapan, bukan Ramadan penuh karena apa? Kalau kita lihat sekarang ini, masya Allah, coba kita penuh berkeluh kesah. Kita boleh marah kepada orang-orang di atas sana, penegak hukum yang punya potensi dengan dia, akan tapi penegak hukum malah melanggar hukum sendiri. Dunia akan jadi apa seperti ini? Tapi kita jangan, karena kita manusia biasa. Apakah kita salah presiden? Enggak. Karena masih ada Allah yang sang pencipta, sang membolak-balikan hatinya manusia. Kita minta pertolongan kepada Allah. Mungkin Allah punya rahasia yang luar biasa di antara itu. Rahasia yang tidak tahu, bahkan kemungkinan di balik itu rencana Allah akan melebihi rahmat Allah dan ridhonya yang luar biasa. Maka tidak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan, minta kesehatan. Maka pada Ramadan ini, awal Ramadan harus ada doa. Orang tanpa doa itu namanya sombong. Ini doanya dari hadis Imam Turmudi. Allahumma akhillahu alaina bil yumni wal yumna bil iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma akhillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Artinya ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, enggak sakit sampai selesainya Ramadan. Amin ya Rabbal. Semoga ini menjadikan kabulnya permintaan kita. Kita bisa menjalankan Ramadan dengan tenang, damai, tentram, bahagia, kesehatan, keselamatan, gak sakit sampai selesainya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini yang kita
harapkan dan keluarga kita semua selalu dalam lindungan lan naungan Allah Subhanahu. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku minggu beri taubat imah wal jalan pilih taubat wanitanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.